Halo Sobat Tekno, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Balik lagi sama gue, Oik Yusuf dari Kompas Tekno. Kali ini kita kedatangan salah satu HP gaming terbaru dari Asus yang baru aja masuk ke Indonesia pada akhir September, yaitu Republic of Gamers Phone alias ROG Phone 6. Nah, jadi sebenarnya ada dua versi dari HP ini ya, yaitu ROG Phone 6 dan ROG Phone 6 Pro. Dua-duanya masuk ke Indonesia. Ada perbedaan spesifikasi sedikit di antara keduanya, tapi secara garis besar hardware mereka terbilang identik. Nah, selain powerful, ROG Phone 6 ini juga dibekali dengan banyak banget feature yang oke banget buat mendukung kegiatan gaming. Kayak gimana tuh? Langsung aja kita lihat. Asus ROG Phone 6 varian warna Phantom Black di tangan gue ini datang dalam kotak kemasan yang bernuansa serba hitam. Sampai dalamannya juga. Mungkin biar terkesan garang gitu kali ya. Di sini ada beberapa aksesori pelengkap yang bisa kita temukan ya. Kayak misalnya ini, hard case yang warnanya hitam juga. Dengan beberapa cutout supaya elemen-elemen desain dan kameranya nggak ketutup. Asus juga menyertakan fast charger dengan kapasitas daya 65 watt dengan konektor USB-C dan kabel ini tipenya adalah USB-C to USB-C. Chargernya 65 watt karena ROG Phone 6 memang mendukung fast charging dengan daya sebesar itu. Selain itu ada juga buku panduan yang turut berisi daftar service center. Kemudian SIM card ejector tool yang bentuknya unik nih ya, kayak begini. Lalu ada headset dengan konektor jack audio 3,5 mili. Kayak gini. Termasuk agak langka ya, terutama untuk ukuran HP flagship sekarang, tapi ROG Phone 6 memang masih menyediakan konektor jack audio 3,5 mili. Nah, ini adalah semua aksesorinya, jadi kecuali SIM card ejector tool, semuanya berwarna hitam atau kombinasi hitam putih merah khas ROG. Berasa lah ya nuansa gamernya semenjak kita buka kotak kemasan. HP ini bisa dibilang berukuran cukup besar dan berat ya. Jadi ketebalannya ini dia mencapai 10 mm atau lebih dari 1 cm nih. Sementara bobotnya itu 239 gram. Jadi kalau misalnya kita genggam di tangan kayak gini, ya berasa sih bebannya ya, headnya ini. Nah, salah satu faktor yang menyebabkan dia jadi gede adalah layarnya yang emang lebar ya, dengan panel AMOLED berdiagonal 6,78 inci, resolusinya Full HD+, dan refresh rate-nya juga sangat tinggi, mencapai maksimal 165 Hz. Jadi bisa dibilang udah menyamai monitor gaming di PC ya. Bagian depan dan belakang Asus ROG Phone 6 ini berlapis kaca pelindung Gorilla Glass, sehingga serba mengkilap dan agak gampang ternoda sidik jari, terutama di bagian belakangnya ini sih. Dan selain agak licin juga ya kalau misalnya kita pegang, terutama kalau misalnya lagi main game kayak gini, karena pinggiran framenya yang terbuat dari logam. Tapi ini bisa dengan gampang diatasin sih ya, cukup dengan pakai hardcase-nya aja. Berbeda dari HP-HP lain belakangan ini, bagian layar ROG Phone 6 kelihatan bersih tanpa direcokin sama poni maupun punch hole. Tapi bezel di sisi atas dan bawah lumayan tebal. Nah, salah satu alasannya adalah karena ROG Phone 6 memiliki dual speaker di bagian ini yang menghadap ke depan. Kamera depannya sendiri nyempil di kanan atas ya, dengan lensa yang kecil banget kelihatannya ini dan sekilas kayak nggak meyakinkan gitu ya. Selain kamera depan, uniknya di bezel atas ada lampu notifikasi. Ini satu hal langka ya, semenjak HP-HP Android beralih ke tampilan layar lebar dengan menghilangkan bingkai alias bezel layar. Mempertahankan ciri khas ROG, HP ini menyediakan dua buah konektor USB-C, yaitu masing-masing di bagian bawah dan di bagian samping. Konektor di samping ini tujuannya adalah untuk dipakai saat main game. Jadi ketika kita main sambil ngecas, maka kabelnya itu akan mengarah ke bawah ya, nggak ke samping, jadi nggak mengganggu tangan ketika kita sedang bermain. Laci SIM card di ROG Phone 6 gampang ditemukan karena warnanya merah gini ya. Kemudian, laci SIM card ini juga bisa memuat dua buah kartu nano SIM, tapi nggak ada slot untuk kartu memori microSD. Beberapa bagian lain dari HP ini juga punya aksen merah, kayak misalnya tombol power, kemudian kamera utama di bagian belakang sini ada lingkaran merah, dan juga ada logo ROG di sini dengan background yang lagi-lagi berwarna merah. Di sisi yang sejajar dengan tombol power di sebelah kanan sini ya,
Di ujung kiri dan kanannya ada soft button air trigger yang ditandai dengan pola logo ROG. Air trigger ini merupakan salah satu ciri khas dari HP ROG dan digunakan sebagai control point tambahan di dalam game, terutama untuk jenis shooter. Yang nggak kalah penting juga yaitu beda dari ROG Phone 5 sebelumnya yang tidak memiliki sertifikasi IP, ROG Phone 6 sudah splashproof alias tahan cipratan air dengan sertifikasi IPX4. Di ROG Phone 6, Asus kembali menerapkan sistem lampu LED Aura RGB yang fully customizable dengan macam-macam preset dan pilihan warna. Jadi ada dua area lighting di punggungnya, yaitu di logo ROG yang terdiri dari RGB dot matrix dan juga tulisan Dare to Play. Dua-duanya ini di bagian punggung ya. Kita bisa mengatur efek cahaya dari dua area ini lewat aplikasi Armoury Crate yang disediakan. Jadi dari konsol ini kita bisa scroll ke bawah, kemudian ada parameter sistem lighting dan kita klik Advanced Settings. Bagian logo ini misalnya kita bisa dibuat menyala dengan efek rainbow atau ada beberapa pilihan efek lain kayak ini breathing misalnya. Kemudian ada color cycle yang berganti-ganti warna. Kita juga bisa milih warna yang dikehendaki di beberapa presetnya ya, kayak misalnya di preset status ini kayak gitu. Di rainbow juga bisa diatur warnanya mau apa aja, kemudian kecepatannya. Selain itu kita juga bisa milih fungsi-fungsi apa yang akan trigger RGB LED ini. Kayak misalnya untuk aktivitas charging, booting, hingga untuk panggilan masuk. Itu akan men-trigger efek cahaya dari Aura RGB backlight ini. Lalu selain bagian logo, tulisan Dare to Play juga customizable. Ini bisa ngatur fungsi yang ke-trigger apa aja, tapi buat lightingnya sendiri itu hanya ada pilihan statis ya. Jadi dia nggak ada efek-efek yang lain, hanya statis, tapi kita masih bisa memilih warnanya. Satu hal yang perlu diingat untuk pilihan defaultnya, kalau dinyalain maka lampu-lampu RGB akan tetap menyala walaupun layar HP lagi dimatikan kayak gini ya. Jadi kalau untuk menghemat baterai ya mungkin baiknya jangan lupa dinonaktifkan atau manfaatkan fitur scheduling yang disediakan. Di sini kita bisa atur schedule-nya, mau dinyalain dan dimatiin jam berapa, atau bisa juga dengan mematikan toggle-nya aja. Jadi ada di pilihannya di sini untuk screen off kita bisa matiin, jadi dia nggak nyala ketika layar mati. Demikian juga untuk bagian logo ROG-nya. Nah, bisa dimatiin supaya lampunya mati juga ketika layarnya mati. Kalau buat hardware sendiri, ROG Phone 6 seperti biasa termasuk kelas atas atau high-end dengan chipset terbaik dari Qualcomm saat ini, yaitu Snapdragon 8 Gen 1. Untuk di Indonesia, ROG Phone 6 memiliki kapasitas RAM 8GB atau 12GB, serta storage 256GB. Baterainya berkapasitas 6000 mAh dengan fast charging 65W. Lalu, sistem operasi yang digunakan adalah Android versi 12 dengan antarmuka Zen UI. Kinerjanya sendiri pastinya sangat tinggi untuk ukuran HP saat ini dan termasuk salah satu yang paling kencang, seperti tercermin dalam beberapa hasil benchmarknya berikut ini. Gue juga nggak mengalami slowdown atau hambatan kinerja apapun saat menggunakan ROG Phone 6. Oh ya, by the way, benchmark ini gue jalanin dengan mode X Mode ya, atau mode performance yang paling tinggi untuk ngelihat seperti apa kinerja maksimalnya. Kinerja tinggi ROG Phone 6 juga bertahan lama. Kalau gue uji pakai CPU throttling test dalam X Mode alias mode kinerja tertinggi, grafiknya kelihatan manteng terus di atas dan turunnya relatif nggak jauh, meskipun HP-nya sendiri jadi panas banget dan nggak nyaman dipegang. Menjalankan X Mode untuk dapat kinerja tertinggi untuk main game itu gampang aja ya. Jadi kita tinggal scroll down notification bar di atas ini dan klik aja X Mode-nya. Nah, nanti wallpaper-nya juga akan berubah menjadi warna merah untuk mengindikasikan X Mode sudah aktif. Nah, bicara soal game, pastinya ROG Phone menyediakan software khusus sebagai pusat game, yaitu Armoury Crate. Jadi Armoury Crate ini berfungsi sebagai pusat library, konfigurasi game, serta sistem. Di Armoury Crate kita bisa ngelihat library game apa aja yang terinstall di HP. Kalau misalnya nggak ada, kita juga bisa nambahin sendiri.
Lalu di sini juga ada konsol di mana kita bisa melihat status resource perangkat dan juga suhunya, dan memilih profil kinerja. Nah, di sini ada 3 yang disediakan ya, salah satunya X mode yang tadi barusan dipilih. Dan ini berlaku secara umum by the way di konsolnya, jadi secara system wide. Ada 3 preset yang bisa dipilih di sini. Selain X mode untuk kinerja maksimal, ada juga ultra durable yang bisa diaktifkan untuk menghemat baterai, serta dynamic yang merupakan opsi balance antara kinerja dan baterai. Khusus untuk preset X mode dan ultra durable, ada tombol edit yang bisa dipakai untuk mengatur behavior otomatis yang akan di-trigger oleh masing-masingnya. Misalnya di X mode ini kita bisa mengatur apakah modenya akan men-trigger refresh rate ke 144 Hz secara otomatis. Kemudian juga sensitivitas inputnya ya, apakah akan dimaksimalkan dan seberapa jauh. Lalu untuk ultra durable, apakah refresh rate-nya akan diturunkan secara otomatis ke 60 Hz untuk menghemat baterai. Dan ada beberapa opsi lain juga yang bisa otomatis di-trigger oleh mode ini untuk menghemat penggunaan baterai lebih jauh. Kayak misalnya mengubah interface antarmuka menjadi dark mode dan mengurangi sensitivitas input. Nah, selain dari konsol yang bersifat system wide, kita juga bisa mengatur preset apa yang akan dijalankan oleh masing-masing game secara spesifik dengan memilih gamenya di library atau di crate masing-masing game. Lalu kita tinggal klik scenario profiles. Di sini ada 3 yang tadi ya, X mode, dynamic, dan ultra durable. Nah, selain 3 itu, ada juga opsi lain yang bernama advance. Opsi pengaturannya di sini bahkan lebih luas lagi nih. Ya, kita bisa edit di sini. Nah, di sini ada performance tuning yang terdiri dari 3 level. Tapi yang level ketiga ini hanya bisa dipilih ketika kita menggunakan fan pendingin air active cooler. Mungkin karena bakal meningkatkan suhu secara signifikan ya. Kalau mau pengaturan lebih lanjut, kita bisa memilih Advanced Game Tuning, dan di sini bisa pilih Customize Profile. Nah, dan nanti ROG Phone 6 akan membuka banyak banget pilihan pengaturan behavior system yang terus terang agak complicated dan bisa membingungkan sih ya. Ini kita harus ngerti fungsi masing-masingnya apa, supaya nggak salah ngatur dan malah negatif efeknya. Masih di Advanced Settings, di tab Display, di sini kita bisa milih opsi Customize. Nah, nanti akan ada banyak pengaturan terkait rendering grafis, seperti texture filtering dan anti-aliasing. Ini udah kayak display control panel di PC aja ya. Selain itu ada opsi pengaturan sensitivitas input dan juga network yang relatif lebih straightforward ya. Banyaknya parameter di preset advance ini mungkin bisa overwhelming atau membingungkan. Jadi kalau misalnya kita mau lebih gampang, kita bisa stick aja ke preset yang udah ada, kayak misalnya X mode untuk memaksimalkan kinerja ketika bermain game, atau ultra durable untuk menghemat pemakaian baterai. Jadi tergantung kebutuhan aja untuk masing-masing pilihan gamenya. Nah, selain Armoury Crate, ROG Phone 6 juga menyediakan satu aplikasi lagi yang berupa overlay di dalam game, yaitu Game Genie. Cara manggilnya kita bisa langsung swiping dari kiri atas kayak gini. Nah, ini adalah Game Genie. Tampilannya dirombak by the way dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Dan di sini kita juga bisa pindah-pindahin preset kinerjanya. Kalau misalnya mau diubah. Dan ada sejumlah opsi pengaturan lain terkait aktivitas game. Kayak misalnya di sebelah kiri sini ada opsi untuk mengubah refresh rate misalnya. Kemudian ada juga pilihan untuk menonaktifkan notifikasi dan panggilan ya, supaya nggak mengganggu kegiatan bermain game. Nah, lalu yang cukup handy juga adalah real time info. Real time info ini dia berupa jendela kecil atau indikator yang floating kayak gini ya, dan bisa dipindah-pindah lokasinya. Ini untuk memonitor ada beberapa parameter, yaitu loading CPU, loading GPU,
baterai, kemudian suhu, dan tingkat frame rate. Lalu di sebelah kanan window Game Genie ini ada sejumlah opsi terkait dengan kontrol di game, kayak misalnya air trigger ya. Nah, di sini kita bisa menentukan letak posisi kontrolnya air trigger dan bisa kita ubah-ubah sesuai dengan jenis kontrol yang mau kita trigger di dalam game tertentu. Kayak gini misalnya yang tombol trigger L atau left gue taruh di sebelah bawah, kemudian trigger right ditaruh di kanan bawah juga. Kayak biasa, jadi kalau misalnya kita tekan kayak gini, maka dia akan langsung trigger tombol kontrol yang bersangkutan. Dan kita juga harus menyesuaikan letak kontrol yang mau diaktifkan dengan air trigger ya, posisinya. Jadi dia bisa ke-trigger dengan benar, kayak gini. Untuk yang sebelah kanan juga. Nah, jadi pastikan overlay air trigger ini sudah sesuai dengan kontrol yang mau di-trigger. Selain itu ada juga beberapa opsi lain kayak misalnya makro, kalau misalnya kita mau merekam makro untuk dijalankan dalam game. Lalu tombol quick control, ini fungsinya adalah menambah soft button tambahan dengan beberapa fungsi yang bisa langsung di trigger ya, jadi kita nggak usah buka-buka menu lagi, cukup tekan tombol itu aja untuk menjalankan fungsi yang dimaksud. Kayak misalnya gue tambahin di sini tombol screenshot. Nah, kita bisa taruh letaknya mau di mana dan kemudian ukurannya mau berapa. Nah, kalau untuk ngambil screenshot sekarang tinggal tekan tombol itu aja dan screenshot otomatis akan diambil. By the way, sebenarnya ada fungsi key mapping juga di Game Genie ini, tapi hanya akan muncul kalau kita pakai aksesori controller kunai untuk ROG Phone. Kalau misalnya kita sudah selesai ngatur, konfigurasi air trigger, makro, dan key mapping akan disimpan untuk masing-masing game. Kita bisa lihat di sini. Jadi kalau misalnya kita main game lain, nggak usah pusing lagi ngatur-ngatur dari awal, karena profil pengaturannya akan otomatis dipanggil. Untuk kinerjanya sendiri, kayaknya udah nggak perlu diraguin lagi sih. Dengan X-Mode, gue bisa jalanin aneka game populer dari berbagai genre dengan lancar banget di setting grafis tertinggi. Mulai dari yang enteng seperti Mobile Legends, Asphalt 9, sampai Call of Duty Mobile, dan yang kelas berat seperti Genshin Impact dan Apex Legends, semua bisa dijalanin dengan lancar. Bahkan ketika main sambil ngerekam video screen recordnya pun gamenya masih jalan dengan lancar ya. Paling ada beberapa kali FPS drop aja, tapi nggak parah-parah banget. Satu kompromi dari kinerja tinggi ini, panas yang dihasilkan lumayan tinggi dan baterainya cenderung boros. Supaya lebih hemat dan adem, kalian bisa coba pakai preset selain X-Mode. Tapi tanpa mode kinerja tertinggi itu pun, sebenarnya ROG Phone 6 masih bisa jalanin game dengan lancar. Jadi untuk game, performa ROG Phone 6 bisa dibilang oke banget, tapi panasnya itu aja yang mesti diatur. Lebih ke kenyamanan dan konsistensi kinerja aja sih. Nah, buat kalian yang mau kinerja tertinggi tanpa kompromi, bisa coba aksesori kipas pendingin Aero Active Cooler 6 yang berfungsi mendinginkan perangkat sekaligus membuka mode kinerja teratas, yakni X-Mode Plus. Satu hal lagi yang gue suka dari ROG Phone 6 ini adalah keluaran suaranya lewat speaker stereo yang terbilang lantang buat ukuran HP dan jernih juga. Termasuk audio frekuensi rendahnya yang lumayan berasa. You've probably heard the nasty rumors swirling around. Rumors about me. That I kicked off the collapse. That I turned against my own home. Sold my soul to those corporate vampires at Pythus. Wind Strider!
Light it up! I'm going in! Enemy has been slain. An ally has been slain. You have slain an enemy. Tango down. Enemy in sight. Friendly Predator missile inbound. Talk standing by. Repeat, UAV deployed. Scanning the area. Let's go this way. Reloading. I'm going in. Downed one. Scanning the area. Battling the enemy. Reloading. Fíjate, another squad is attacking us. Reloading. Buat keperluan memotret dan merekam video, Asus ROG Phone 6 dibekali 3 buah kamera belakang, yang terdiri dari kamera utama 50 MP, kemudian kamera ultrawide 13 MP, dan kamera makro 5 MP. Kamera depannya yang dimuat di bezel tadi beresolusi 12 MP. Di aplikasi kamera ada juga pilihan tingkat zoom 2 kali, tapi ini sebenarnya pembesaran aja dari kamera utama karena emang nggak ada kamera telefoto. Kamera utamanya sendiri dipilih dengan tingkat zoom 1 kali, dan kamera ultrawide-nya 0,6 kali. Kamera utama ROG Phone 6 bisa menjepret foto dengan kualitas yang cukup oke, termasuk di kondisi kontras karena memiliki fitur Auto HDR. Begitu juga dengan kamera ultrawide-nya. Sayangnya kamera utama di HP ini nggak punya OIS, jadi agak susah untuk memotret dengan stabil di kondisi low light. Untungnya buat video ada stabilisasi elektronik yang bisa diaktifkan sampai resolusi 8K 24fps atau 4K 60fps di kamera utama. Kemudian ada stabilisasi yang lebih agresif bernama Hyper Steady, tapi hanya bisa digunakan sampai resolusi FHD 60fps. Mode stabilisasi normal bisa efektif mengurangi goyangan dalam video, termasuk ketika dibawa ngerekam sambil jalan. Konsekuensinya ya pastinya ada cropping ya, karena ini stabilisasi elektronik. Mode Hyper Steady kelihatan lebih stabil, tapi croppingnya juga lebih kentara. Stabilisasi elektronik juga bisa digunakan dengan kamera ultrawide sampai resolusi 4K 30fps. Kamera utama ROG Phone 6 sebenarnya bisa ngerekam sampai 8K 24fps, tapi kalau buat sekarang kayaknya masih belum relevan ya. Mendingan pakai 4K atau FHD aja yang frame rate-nya bisa sampai 60fps. Kualitas videonya sendiri cukup oke sih. Video 4K kamera utama lumayan kelihatan lebih tajam dibandingkan FHD. Kamera ketiga di punggung ROG Phone 6 agak mengecewakan, yaitu kamera makro yang fokusnya fix di jarak 4-6 cm. Ya, lumayan hasil fotonya, tapi kalau gue sih mendingan punya kamera telefoto 2 atau 3 kali yang lebih berguna ya. Kamera depannya cukup bagus ketika dipakai di kondisi terang, termasuk untuk merekam video yang bisa mencapai 4K 30fps dengan stabilisasi. Untuk kamera depannya, ROG Phone 6 ini bisa merekam hingga resolusi 4K maksimal dengan frame rate 30fps dan dengan stabilisasi diaktifkan. Jadi 4K 30fps dengan image stabilizer elektronik. Di kondisi gelap, tangkapan kamera depan jadi ancur-ancuran. Untungnya masih ada night mode yang bisa ngebantu banget naikin kualitasnya. Buat foto ya, by the way, bukan video.
Overall, kualitas kamera ROG Phone 6 menurut gua ya masih bisa lah buat sehari-hari, meskipun agak timpang kalau dibandingin aspek lainnya yang oke banget. Tapi soal kamera ini biasanya emang kompromi di HP gaming, yang tujuan utamanya buat main, bukan all-round seperti HP Android flagship lainnya. Soal konsumsi baterai pastinya tergantung sama pola penggunaan. Buat pemakaian sehari-hari sambil main game barang sejam sih ROG Phone ini bisa bertahan paling nggak seharian dalam mode dynamic. Tapi kalau sering main game pastinya baterai bakal lebih boros, apalagi kalau pakai X-Mode dan setting grafis tinggi. Buat gambaran aja, saat main Apex Legends dengan X-Mode serta setting grafis Extreme HD dan framerate ultra, baterai ROG Phone 6 bisa berkurang sampai 20% dalam 1 jam. Itu bisa dibilang worst case scenario ya. Gamenya sendiri berjalan mulus banget dan grafisnya oke banget tanpa penurunan kinerja, tapi jadi panas juga karena HP-nya kerja keras. Dengan mode dynamic dan ultra durable di setting grafis yang sama, konsumsi baterainya berkurang jadi cuma 15% per 1 jam atau kurang. Kinerja game di mode dynamic dan ultra durable sebenarnya tetap oke dengan framerate yang tinggi, tapi gua ngerasa inputnya jadi kurang responsif dibandingkan X-Mode. Mungkin karena Apex Legends ini merupakan game shooter yang fast pace alias aksinya serba cepet. Kalau di game yang lebih slow, bisa jadi nggak kerasa bedanya. Nah, soal baterai ini juga, kalian nggak perlu khawatir untuk pengisiannya karena charger 65 watt ROG Phone 6 termasuk kenceng. Berdasarkan pengujian gue dari kondisi benar-benar kosong dan HP-nya dimatikan, dengan charger dan kabel bawaan, ROG Phone 6 bisa mengisi baterainya hingga 25% dalam waktu hanya 10 menit. Pas 30 menit, baterainya udah 75%, sementara kapasitas 100% dicapai dalam waktu sekitar 45 menit aja. Nah, Sobat Tekno, itu tadi review kita tentang Asus ROG 6, HP gaming yang kalau menurut gue serba bisa, serba powerful, dan serba lengkap. Kalau sebagai HP gaming untuk main game sih ya, HP ini ya udah oke banget sih menurut gue. Satu kelemahannya mungkin dari segi kamera yang biasa aja ya. Ya, masih memadai lah kalau buat keperluan sehari-hari, tapi nggak istimewa kalau dibandingkan dengan HP Android flagship lain yang fokusnya bukan ke gaming. Tapi ya kalau misalnya kalian emang nyari HP-nya buat main, kayaknya soal kamera nggak terlalu jadi concern. Selain ROG Phone 6 ini, Asus juga menawarkan versi lain, yaitu ROG Phone 6 Pro yang memiliki sejumlah perbedaan. Yang paling mencolok mungkin dari segi desain. Jadi di bagian belakangnya, yang versi Pro tidak hanya memiliki dot matrix seperti ini, melainkan layar OLED. Jadi yang bisa ditampilkan bukan cuma logo ROG aja, melainkan juga grafis custom. Soal harganya, ROG Phone 6 8GB 256GB dijual seharga 11 juta rupiah di Indonesia. Varian 12GB 256GB dihargai 14 juta rupiah. Sementara itu, ROG Phone 6 Pro dengan RAM 18GB dan storage 512GB dibanderol lebih mahal di angka 19 juta rupiah. Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube Kompas Tekno dan like juga video ini kalau kalian suka. Gue Yusuf, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.